Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadli Sukovirianto. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa anta alimul hakim. Baik, bertemu lagi bersama saya Fadli Sukovirianto di pertemuan ketujuh mata kuliah fikih muamalah. Hari ini kita akan membahas tentang teori dan konsep akad dari tabarruk di mata kuliah fikih muamalah program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, di pertemuan ketujuh ini tadi ya kita sudah sedikit mukadimah di awal, nanti akan membahas tentang konsep dan akad dari tabarruk. Oke. Nah, hari ini berarti setelah kalian belajar pertemuan ketujuh, setelah selesai pertemuan ketujuh ini, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan akad-akad yang berkonsep tabarruk. Tabarruk itu apa? Konsepnya ada apa saja di akad tabarruk? Nanti kita akan perdalam di materi hari ini. Oke, materi hari ini yang pertama ada ariyah, kemudian wadhi'ah, kemudian wakalah, dan juga hibah. Ini akad-akad yang berkonsep tabarruk. Oke, ini pendahuluannya, bisa teman-teman sambil baca di belakang ya, bisa teman-teman baca. Tabarruk berasal dari kata tabarru'a ya tabarru'an, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Ya. Derma ini yang memberi, tabarruk ini artinya menyumbang, menghibah, membantu, ya. Tabarruk itu berarti segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction. Jadi transaksi yang tidak ada laba, tidak ada keuntungan di dalamnya. Di antara akad yang tergolong dalam tabarruk yang akan kita bahas hari ini adalah hibah, hadiah, dan juga wakaf. Ya. Tabarruk juga dilakukan dengan tindakan menolong seperti akad wadhi'ah, kemudian ariyah, wakalah, dan kafalah. Kalau yang hibah, hadiah, wakaf ini pasti ada motifnya. Kalau wadhi'ah, ariyah, wakalah, kafalah ini sifatnya membantu. Tuh, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di materi hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang hibah dan hadiah. Ya. Hibah ini berasal dari kata wahaba yahibu hibatan yang berarti memberi secara bahasa. Kemudian secara istilah akad yang objeknya pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain, hibah ya, di waktu hidup harus hidup ya. Kalau sudah meninggal jadi waris, pemberian setelah meninggal itu waris tanpa adanya imbalan. Jadi kalau hibah itu tanpa mengharapkan imbalan. Hibah menggambarkan, menurut Said Sabik, hibah ini menggambarkan pemberian kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan harta. Jadi hibah bisa bentuknya harta ataupun hibah ilmu ya, jasa gitu bisa menurut Said Sabik. Kemudian hadiah, kalau hadiah ini bedanya dengan hibah. Hadiah juga di bahasa Arab, hadiyatan ya. Ini berarti pemberian yang dimotivasi, ada motivasinya atas dasar terima kasih dan juga kagum kepada orang yang diberi hadiah. Jadi ada motivasinya. Kalau hibah ini biasanya ya, ini tidak ada motivasinya, ya udah asal memberi saja kepada orang lain. Kalau hadiah ini ada motivasi ataupun rasa terima kasih itu ataupun rasa kagum terhadap orang lain diberikan hadiah kepada orang lain. Oke. Nah, ini dasar hukum hibah di Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dia harus tolong menolong gitu ya. Harus memberikan ke orang pada kebajikan dan juga takwa. Nah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi nggak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, ini nggak boleh ya. Jadi ketika kebaikan, ketika takwa ini nggak apa-apa tolong menolong. Pun hadis riwayat Bukhari,
An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabbu. Jadi saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai. Jadi ketika kita sering memberi ke orang lain, maka akan tumbuh rasa cinta dari orang lain ke diri kita. Jadi orang lain itu akan senang. Gitu ya. Ini sudah fitrahnya manusia, ketika diberi senang. Gitu. Ini hadis dan juga ayat terkait dengan hibah dan juga hadiah. Jadi nggak apa-apa memberikan hadiah dan juga hibah. Oke? Nah, tetapi di hibah dan hadiah ini ada rukun dan juga syarat. Yang pertama adalah wahib. Wahib ini orang yang memberi. Wahib. Hibatan fawa wahibun. Orang yang memberi, orang yang memberi hadiah, orang yang memberi hibah. Ya, pemilik sempurna atas objek hibah. Syaratnya kemudian mukalaf. Jadi punyanya sempurna, ya. Miliknya sempurna, punya utuh punya dia. Kemudian mukalaf, orangnya sudah mukalaf, sudah jadi orang yang cakap hukum. Kemudian dilakukan dengan kerelaan. Kemudian bukan orang yang dibatasi haknya atau hajar. Selanjutnya ada mauhublah atau orang yang menerima hadiah atau hibah tadi. Orangnya yang menerima harus ada ketika akad dilangsungkan. Ketika akad, ketika misalnya menerima hadiah atau hibah, ada orang yang belum meninggal, gitu ya. Kemudian akad dikaitkan dengan waktu tertentu. Jadi hibah itu tidak ada waktu tertentunya, ya. Tidak ada waktunya. Ya udah, pure nanti berpindah kepemilikannya. Kemudian mauhub, objek atau barang yang diberi ini harus ada ketika akad berlangsung. Misalnya orang mau ngasih mobil nih, orang mau ngasih motor gitu ya, harus ada. Jadi jangan punya dia pun benar tadi ke wahibnya, pemilik sempurna atas objek hibah. Jadi ada juga kan benda yang boleh ditransaksikan, ini benda-benda yang halal ditransaksikan. Tidak boleh kalau barang haram gitu ya, tidak boleh ditransaksikan. Kemudian dapat dimiliki zatnya, bisa dipindah tangankan, dipindah kepemilikan gitu ya. Kemudian harta yang dihibahkan terpisah dari harta pemberi. Jadi ini miliknya wahib tapi sudah bukan milik wahib lagi, jadi tidak bisa naik satu sama wahib, nanti bercampur kepemilikannya, ini nggak bisa. Yang terakhir ada sigoh. Sigoh ini memenuhi lafaz yang menunjukkan makna dari pemberian, jadi ada ikrarnya. Ini rukun dan syarat-syarat dari hibah dan juga hadiah. Nah, bentuk-bentuk hibah kayak gimana sih? Nah, berdasarkan motivasi pemberian dilakukan pertama hibah. Ya, bentuk hibah yang pertama adalah hibah kepada orang lain, pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian. Jadi nggak ada imbalan lah, itu nggak ada balasan, nggak ada imbalan gitu. Ini hibah. Ada sodakoh, sodakoh ini mengharapkan ganjaran dari Allah. Pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti, dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran Allah. Selanjutnya ada wasiat. Wasiat ini yaitu sebagaimana zaman Hasbi As-Siddiq, bahwa wasiat adalah suatu akad yang mengharuskan seseorang di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sudah wafat. Tadi saya bilang ketika hadiah itu ya ketika hidup, tapi kalau kita sudah meninggal, kita sudah wafat, ini namanya wasiat. Yang terakhir adalah hadiah, kemudian dari seorang lain tanpa ada yang penggantian dengan maksud memuliakan, ikhtiram, terima kasih dan sebagainya. Ini adalah hadiah. Jadi ini bentuk-bentuk hibah ya, ada hibah, ada sodakoh, ada waris, dan juga ada hadiah. Ini bentuk-bentuk hibah. Oke, selanjutnya setelah kita memberikan, misalnya kita memberikan hibah ke seseorang, ternyata bisa dicabut, bisa kita batalkan pemberiannya, kita tarik lagi. Ya. Nah, tetapi ulama berpendapat bahwasanya mencabut pemberian ini merupakan sesuatu yang perbuatan yang amat buruk. Ya, kenapa? Karena ada salah satu hadis Nabi, al-aidu fi hibbatihi kal kalbi baqi'un thumma ya'udu fi qai'ihi. Jadi orang al-aidu, orang yang minta kembali benda-benda yang telah diberikan, sama dengan anjing yang muntah. Ada anjing, jadi menggambarkan seperti anjing, seperti manusia muntah lagi, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu. Kalau kita manusia ini sama, kita sering mendengar istilah orang yang menarik atau menjilat ludahnya sendiri.
Yaitu sama juga al-aidu fi hibatihi, al-qalb, yang seperti anjing tadi. Dalam pemberian bersyarat, nah yang boleh itu jika pemberian ada syaratnya. Misalnya dalam dunia pendidikan ada namanya hibah pendidikan. Ya, kemudian ada syaratnya nih harus digunakan untuk ini, untuk itu. Dan kemudian kalau nggak habis boleh dibalikin. Nah ini harus dibalikin gitu ya. Nah ini yang boleh dibalikin gitu ya. Pemberian yang dibalikin hibah. Oh Pak katanya hibah itu nggak boleh dibalikin. Enggak. Tapi ketika tadi kayak hibah penelitian, hibah pengabdian ini ketika tidak sampai ke apa namanya ke peruntukannya ini harus dibalikan gitu. Misalnya dapat 1 juta nih, ternyata yang dipakai 900.000. Nah 100.000-nya harus dibalikin ke pemberi hibah. Gitu. Jadi kalau tidak ada alasan, tidak ada syarat, nggak boleh meminta kembali barang hibah. Oke, selanjutnya akad tabarruk yaitu adalah wadiah. Apa sih wadiah itu? Nah ini wadiah berasal dari kata wada'a atau taroka yang berarti meninggalkan. Kita udah pernah mendengar haji wada, haji yang uh, haji ketika Rasulullah ingin meninggalkan umat yang meninggal itu haji terakhir dari perpisahan. Dan juga berarti taroka. Taroka ini meninggalkan. Kita sering ngomong kalau di bahasa Indonesia, bahasa serapan ini taruh gitu ya, taruh menaruh gitu ya. Nah ini berarti meninggalkan itu ya. Jadi wadi'ah ini berarti meninggalkan sesuatu gitu. Jadi sesuatu yang dititipkan seseorang pada orang lain agar dipelihara ya. Kita lihat di sini ya, ada kata-kata agar dipelihara. Berarti wadi'ah ini harus dipelihara itu ya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus dipelihara. Jadi wadi'ah menurut istilah para ulama fiqih adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu dengan maksud untuk dipelihara. Jadi untuk dipelihara, jadi intinya harus memelihara barang-barang yang sudah dititipkan. Barang wadi'ah ini harus dipelihara. Gitu. Oke, landasan wadi'ah. Jadi hukum dari wadi'ah ini kita menarik dari An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat ila ahliha. Innallaha antu adlul amanah ila ahliha. Ya. Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Dari hadis Abu Hurairah ini kita melihat ya, bahwasanya ketika kita diberikan amanah, kita harus melakukan amanah dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Tapi jika kita dikhianati oleh seseorang, nggak boleh kita balas berkhianat lagi. Berilah dia kebaikan, gitu ya. Berilah dia kebaikan, insya Allah akan lunak orang itu. Oke, ini rukun dan syarat, akidain, rukun dan syarat dari wadi'ah. Ada akidain, dua pihak yang berakad, terdiri dari muwaddi, orang yang menitipkan barang, dan juga wadi, penerima titipan. Ini berakal dan memayis. Dia berakal, memayis ini bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Oh dititipin ini, oh kegunaannya buat ini. Jadi dia bisa menimbang, itu ya. Kemudian wadiah itu sesuatu yang dititipkan, ini harta yang bisa diserah terimakan. Jadi harus ada harta yang bisa diserah terimakan, nggak boleh nggak kelihatan hartanya. Dan juga benda yang punya nilai atau malah ada value-nya, itu ya, ada kegunaannya, itu ya. Buat apa nitipin kalau nggak ada gunanya? Kemudian sirah ini lafaz ikrar ya. Ini saya nitip ini dong, kayak gini. Nah itu ikrar sirah yang tadi. Oke. Selanjutnya ada ketentuan wadiah. Jadi dalam kata baru, akad salah satu kata baru itu wadiah, ini ada ketentuannya. Yang pertama merupakan akad amanah, bukan domanah. Ini amanah, ya bukan pertanggungan, bukan tanggung jawabnya. Jadi cuma nitipin aja. Ya. Pihak wadi diharuskan mengembalikan barang titipan kepada muadi ketika diminta. Jadi orang yang titipin ya, harus membalikan barang ketika sudah diminta. Misalnya saya menitipkan laptop ya ke kalian gitu ya. Ini saya titipin laptop, ketika saya minta harus dibalikin, jangan ditahan karena wadiah ini tidak berpindah kepemilikan. Itu wadiah amanah. Nah, tapi amanah tadi yang suruh jaga tadi bisa beralih jadi domanah, jadi pertanggungan. Ketika jadi bisa kalau tadi saya oh ini saya nitip Pak wadiahnya amanah, kalau ada apa-apa satu urusan saya lah, ini amanah. Tapi kalau ketika orang lain yang jadi tanggung jawabnya, ini berubah ketika yang pertama
mengabaikan pemeliharaan barang titipan. Ya, kalian yang dititipkan, dia mengabaikan barang titipannya. Yang kedua, menitipkan barang titipan kepada orang lain nanti dipelihara. Dititipin lagi nih, habis itu nggak dipelihara. Ini jadi berubah jadi pertanggungan. Jadi segala macam kerusakan segala macam ditanggung oleh yang dititipin. Itu. Kedua, ketiga memakai barang titipan. Jadi ketika sudah dipakai, oh laptop dipakai nih sama kalian, misalnya kalian saya titipin laptop kalian pakai itu rusak ya, itu kalian jadi kalian kerusakannya di kalian. Itu kalau nggak kalian nggak pakai, wah saya nggak apa-apain kok barangnya, nggak tahu rusak kenapa ya. Udah begitu dari awal dari si penitip rusak. Dan mengingkari wadiah. Selanjutnya yang terakhir menyalahi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam pemeliharaan barang. Dia ada syarat-syarat untuk pemeliharaan barang. Habis itu sama orang yang dititipkan dilanggar. Oke. Dan yang terakhir, akad yang terakhir adalah ariyah. Apa sih ariyah itu? Nah, ariyah, pemilikan manfaat sesuatu tanpa ada imbalan. Jadi misalnya orang lain, ya, kita, oh saya akad ariyah nih, itu ya, bisa dimanfaatin ariyah itu. Kemudian pemilikan manfaat sesuatu secara cuma-cuma, oh terserah kamu deh, kamu mau apain gitu ya, cuma-cuma lah, boleh kamu pakai, boleh kamu apain. Nah, ini pemanfaatan. Ariyah dia lihat, aroyu'iru, minjam, gitu ya. Ariyah menyebabkan peminjaman memiliki manfaat dari benda yang dipinjam. Jadi yang orang yang minjem, saya, Pak saya minjem, kita ngomong lah, Pak saya minjem laptop Pak. Oh iya, saya nggak nitipin, saya kalian yang minjem. Oh ya ini nih, ya pakai laptop saya. Nah kalian menerima manfaat dari peminjaman tersebut. Ariyah adalah ibah al-manfaah, itu pembolehan manfaat suatu benda secara sukarela tanpa imbalan. Oh ya udah pakai aja, gitu ya. Saya nggak nerima apa-apa, ya kalian silakan digunakan laptopnya ya. Saya nggak menerima bayaran. Kalau bayaran nanti sewa di ijaroh, gitu ya. Dan rukun dan syarat ketika meminjam ada yang pertama mu'ir, orang yang minjemin. Orang yang minjemin harus berakal gitu. Musta'ir orang yang minjem, ya. Kalian yang dipinjamkan ya harus jelas, berakal, nggak boros gitu ya. Nggak berlebihan lah. Jangan nggak ada israf, tidak ada israf di sana, tidak berlebihan. Makanya udah ya sebenarnya aja gitu. Ya. Makai uang misalnya nggak boleh boros segala macam. Mu'ar itu barang yang dipinjam dalam hal ini laptop ya, berada di bawah kuasa mu'ir. Barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Manfaat barang tidak habis atau rusak setelah dipinjamkan, dan juga ada penyerahan barang. Jadi ketika pinjemin ada penyerahan barangnya. Gitu. Yang terakhir adalah sigo. Sigo harus ada di setiap akad, itu ikrar yang lafaz gitu ya. Oh iya ya, saya minjem dong Pak laptop, saya mau online, saya minjem dong handphone buat online, saya minjem duit dong buat ini itu. Nah ini harus ada sigonya, harus tujuannya jelas. Nah ada ketentuan-ketentuan dari peminjaman dari Arya. Yang pertama Hanafi ini bilang ada 4 jenis Arya. Yang pertama Arya mutlakoh, Arya muqayyadah, Arya dengan pembatasan waktu, dan juga Arya dengan pembatasan cara manfaat. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa peminjam, jadi dalam hal ini kita tadi menganalogikan saya minjamkan barang ke kamu, kalian peminjam punya hak untuk memanfaatkan barang pinjaman sebatas yang diizinin. Ya udah laptop Pak saya pinjam Pak buat online zoom, ya udah buat online zoom aja gitu ya. Jangan yang lebih, jangan browsing segala macam. Tuh. Kecuali nanti kamu udah bilang Pak saya pinjam laptopnya Pak buat browsing segala macam gini. Oh iya, jumhur ulama berpendapat bahwa pinjaman mempunyai hak untuk memanfaatkan barang pinjaman sebatas yang diizinkan. Status kepemilikan yang ada pada peminjam adalah kepemilikan ghairul lazim. Jadi bukan hak milik ya, jadi tidak mengikat. Jadi tentang saya pinjemin barang ini ke kamu, kalian, ini bukan berarti barangnya jadi punya kalian. Tidak, ini bukan punya saya, gitu ya. Itu saya pinjamkan. Hanafi, pinjaman adalah amanah bagi peminjam, bukan tanggungan. Jadi menurut Hanafi ini adalah amanah, bukan domanah. Pada sementara menurut Syafi'i dan Maliki, pinjaman merupakan tanggungan untuk benda-benda yang dapat disembunyikan, seperti pakaian, perhiasan, benda tersebut rusak dan tidak ada saksi. Jadi menurut Syafi'i dan Maliki, pinjaman merupakan tanggungan atau mana untuk benda-benda yang dapat disembunyikan, kayak pakaian dan sebagainya, dan tidak ada saksi. Oke, baik anak-anakku sekalian, ini saja terkait tabarruk ya, kata tabarruk.
Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau teman-teman di sini mahasiswa ada kata-kata yang lain boleh komen ya di kolom komen. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai berjumpa di perkuliahan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.